akan ada bantuan beras yang nanti disampaikan oleh Perum Bulog sebesar 450.000 ton yang akan diberikan kepada daerah-daerah yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial. Pemerintah juga melihat bahwa pada saat ini untuk memberikan insentif kepada para petani yang jumlah petani kategori miskin sebanyak 2,44 juta, memberikan insentif agar bisa menanam di periode berikutnya. Nah, tentunya pemerintah memberikan BLT sebesar 600.000, di mana 300.000 itu merupakan bantuan tunai, dan 300.000 itu merupakan sarana prasarana produksi pertanian. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk terus mengantisipasi kebutuhan pangan untuk rakyat. Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam arahan di rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa 28 April 2020. Karena hal tersebut, Kepala Negara mengatakan setidaknya ada 4 langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh jajaran menterinya. Oleh sebab itu, yang pertama saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat, asesmen yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung. Yang stoknya terbatas akan didorong dari daerah-daerah yang stoknya ada berlebihan, dan tentunya nanti Bulog dan Kementerian Perdagangan akan melakukan operasi agar stok pangan di daerah bisa tercapai. Dan laporan yang saya terima untuk stok beras, defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi, dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin agar distribusi pangan antar wilayah dari yang surplus ke yang defisit tidak boleh terganggu transportasinya. Yang kedua, pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu. Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, memang saya mendengar ada 1-2 yang sudah mulai terganggu, terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat. Karena yang namanya pesawat, kalau yang jalan hanya kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitung-hitungannya akan sangat sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang. Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga sekali lagi jangan sampai distribusi bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu. Karena sekali lagi kita adalah negara kepulauan. Nah, pemerintah akan melihat dan mengawal agar gula ini bisa dikeluarkan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di 30 provinsi tersebut. Dan nanti kami akan ikut monitor secara mingguan, dan pemerintah juga sudah menugaskan Satgas Pangan untuk ikut mengawal komoditas-komoditas tersebut. Jokowi juga menambahkan bahwa manajemen beras dalam negeri juga sangat berperan dalam mengantisipasi krisis pangan, khususnya untuk kebutuhan nasional terlebih dahulu. Dan yang ketiga, manajemen pengelolaan beras, ini khusus soal beras. Manajemen pengelolaan beras di dalam negeri menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa bulan ini disampaikan oleh FAO. Presiden Joko Widodo minta Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, Budi Waseso, agar lakukan manajemen pengelolaan beras dengan baik.
Hal tersebut, kata Jokowi, jadi kunci penting untuk antisipasi mitigasi dan krisis pangan hingga beberapa bulan ke depan saat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sekali lagi kalkulasi secara detail, hitung betul secara detail mengenai ketersediaan stok, tentu saja dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di Bulog. Tak lupa, kakek Jan Etes itu juga memerintahkan kepada Bulog untuk membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak. Dan kita berharap puncak panen raya di bulan April ini, produksi beras kita, kemarin saya mendapatkan laporan, bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus, dan saya juga minta Bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai. Selain itu, pemerintah menurut Presiden juga harus mengkalkulasi kemungkinan kemarau panjang di tahun ini, meski BMKG sudah memprediksi tidak ada cuaca ekstrim. Dan juga tolong dikalkulasi, dihitung kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020 ini, walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem, namun tetap harus diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita. Yang keempat, jaga terus produksi pangan agar tetap berjalan normal, pastikan juga agar petani tetap berproduksi dengan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, dan program stimulus ekonomi betul-betul bisa juga menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita, artinya menjangkau petani kita. Disampaikan di sini bahwa perkembangan harga pangan harian maupun mingguan cukup stabil, dan ada komoditas yang 5 komoditas mengalami kenaikan 0,27 sampai 2,5%. Kemudian kalau kita lihat inflasi pangan secara year to date itu Januari-Maret sebesar 0,15%. Ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2016, 2018, 2019. Kemudian inflasi di bulan Maret itu disumbang terutama oleh kenaikan gula pasir 0,02%, telur ayam ras 0,03%, dan bawang merah 0,01%. Kemudian beras memberikan andil inflasi di Januari sampai Oktober di 2019, dan di 2020 beberapa bulan sebelumnya memberikan andil deflasi. Jadi kalau kita lihat harga beras per 27 April itu beras medium masih di kisaran 11.800, beras premium 12.750, gula pasir di pasar tradisional 18.250, walaupun di pasar modern rata-rata 12.500, kemudian daging sapi 118.400, kemudian cabai rawit 38.350, cabai merah 32.750, bawang merah 45.500, bawang putih 40.000, minyak goreng curah 12.300, minyak goreng kemasan 14.750, daging ayam ras 28.450, dan telur ayam ras 25.500. Kalau kita lihat dari produksi beras itu melihat bahwa di bulan April ini akan ada panen diperkirakan sebesar 5,6 juta ton. Ini sesuai dengan tren yang terjadi di tahun 2018, itu puncaknya di bulan Maret, kemudian di 2019 yang lalu itu juga di bulan Maret dan di bulan April. Oleh karena itu, cadangan beras secara keseluruhan tersedia. Kemudian tentu ada beberapa daerah yang mengalami cadangan terbatas, namun pemerintah melihat bahwa distribusi dan mengalirkan stok, baik itu beras, jagung, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, daging sapi, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng dari daerah-daerah yang stoknya terbatas akan didorong dari daerah-daerah yang stoknya ada berlebihan, dan tentunya nanti Bulog dan Kementerian Perdagangan akan melakukan operasi agar stok pangan di daerah bisa tercapai. Nah, kemudian ada arahan Bapak Presiden bahwa tentunya untuk memonitor kebutuhan
kebutuhan pangan, kemudian ketersediaan beras baik yang ada di Bulog maupun ada di masyarakat, juga ada di penggilingan dan di daerah-daerah. Kemudian pemerintah tadi juga sudah dalam rapat yang minggu lalu sudah memberikan akan ada bantuan beras yang nanti disampaikan oleh Perum Bulog sebesar 450.000 ton yang akan diberikan kepada daerah-daerah yang dikoordinasi oleh Kementerian Program Kementerian Sosial. Kemudian pemerintah juga melihat bahwa pada saat ini untuk memberikan insentif kepada para petani yang jumlah petani kategori miskin sebanyak 2,44 juta agar memberikan insentif agar bisa menanam di periode berikutnya. Nah, tentunya pemerintah memberikan BLT sebesar 600.000, di mana 300.000 itu merupakan bantuan tunai dan 300.000 itu merupakan sarana prasarana produksi pertanian. Kemudian juga pemerintah mendorong, Bapak Presiden meminta kepada BUMN dan daerah dan Kementerian Pertanian untuk membuka lahan-lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah ataupun lahan gambut yang di Kalimantan Tengah ada diperkirakan lebih dari 900.000 hektar. Nah, itu yang sudah siap itu sebesar 300.000 hektar. Juga yang dikuasai oleh BUMN ada sekitar 200.000 hektar. Nah, ini untuk dibuat perencanaan agar bisa ditanami padi, walaupun mungkin yield-nya lebih rendah daripada yang lain, namun kita perlu mengantisipasi kekeringan yang akan melanda di beberapa negara. Dan di Indonesia walaupun dari BMKG menyampaikan bahwa tidak akan ada cuaca kering ekstrim, namun kita juga memonitor apakah ada di semester kedua nanti tantangan alam, apakah itu bentuknya kekeringan ataupun hama 5 tahunan. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih.